Satu fakta penting yang jarang dibahas, tidak semua jet tempur yang sudah mendarat di sebuah negara langsung siap tempur. Banyak yang masih dalam tahap penyesuaian, pelatihan, bahkan integrasi sistem senjata. Lalu pertanyaannya, apakah jet tempur ini benar-benar sudah siap tempur atau cuman numpang tidur di pangkalan udara? Mari kita bahas. Akhirnya, jet tempur Rafale ini resmi mendarat di Indonesia, menandai fase lanjutan dari penguatan armada tempur nasional. Kedatangannya bukan sekadar penambahan jumlah pesawat, melainkan sebuah lompatan besar dalam kualitas kekuatan udara Indonesia. Dunia kedirgantaraan militer Asia Tenggara kini tengah tertuju pada sebuah momentum bersejarah yang menandai babak baru kekuatan udara Republik Indonesia. Pesawat jet tempur Rafale, produksi perusahaan dirgantara terkemuka asal Prancis, Dassault Aviation, secara resmi telah memasuki fase krusial dalam rantai distribusi menuju tanah air. Proses pengiriman ini bukan sekadar pemindahan alutsista dari satu benua ke benua lain, melainkan manifestasi dari komitmen jangka panjang dalam modernisasi pertahanan nasional yang telah dirancang secara matang. Kehadiran jet tempur generasi 4,5 ini diharapkan mampu memberikan efek gentar yang signifikan di kawasan, sekaligus memastikan kedaulatan wilayah udara Indonesia tetap terjaga dengan teknologi paling mutakhir yang tersedia saat ini. Langkah pengiriman ini merupakan kelanjutan dari kontrak ambisius yang ditandatangani oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia beberapa tahun silam, di mana total 42 unit pesawat telah dipesan dalam beberapa fase. Saat ini, gelombang pertama dari burung besi tersebut sedang dalam proses logistik yang intensif. Proses ini mencakup persiapan teknis akhir, pengujian sistem di fasilitas pabrikan di Bordeaux Merignac, hingga koordinasi rute penerbangan jarak jauh yang akan melintasi berbagai negara sebelum mendarat di pangkalan udara yang telah ditentukan di Indonesia. Transisi dari lini produksi ke jalur pengiriman ini menandakan bahwa jadwal yang telah disepakati antara pemerintah Indonesia dan Dassault Aviation berjalan sesuai rencana, sekaligus membuktikan keandalan kerjasama pertahanan antara Jakarta dan Paris yang kian erat. Secara teknis, proses pengiriman jet tempur tidaklah sesederhana mengirimkan kargo komersial. Setiap unit pesawat harus melalui serangkaian inspeksi praterbang yang sangat ketat untuk memastikan seluruh instrumen navigasi, sistem persenjataan, dan mesin berada dalam kondisi prima. Para teknisi dan pilot TNI Angkatan Udara yang telah menjalani pelatihan intensif di Prancis turut serta mengawasi proses ini. Keterlibatan personel sejak di pabrik bertujuan agar saat pesawat tiba di Indonesia, mereka sudah memahami karakteristik teknis dan operasional Rafale, sehingga proses integrasi ke dalam skadron dapat berlangsung cepat dan efisien. Pesawat Rafale yang dikirim ke Indonesia merupakan varian terbaru dengan standar teknologi F4 yang dikenal memiliki kemampuan manuver luar biasa serta sistem sensor yang sangat canggih. Kemampuan Omniroll yang dimiliki Rafale memungkinkan satu pesawat menjalankan berbagai jenis misi dalam satu kali terbang, mulai dari pengintaian, pencegatan udara, hingga serangan darat presisi tinggi. Hal ini sangat krusial bagi Indonesia yang memiliki wilayah geografis luas dengan tantangan keamanan yang beragam. Dengan proses pengiriman yang kini tengah berlangsung, Indonesia selangkah lebih dekat untuk memiliki armada udara yang mampu beroperasi dalam segala cuaca dan menghadapi ancaman peperangan elektronik modern yang semakin kompleks. Selain aspek teknis pesawat, pengiriman ini juga melibatkan paket logistik besar, termasuk suku cadang, mesin cadangan, serta peralatan pendukung darat. Seluruh infrastruktur ini dikirim secara paralel untuk memastikan bahwa begitu pesawat tiba, fasilitas pemeliharaan sudah siap beroperasi sepenuhnya. Pemerintah juga telah menyiapkan pangkalan udara dengan standar keamanan tinggi serta fasilitas hanggar yang disesuaikan dengan kebutuhan teknis Rafale, termasuk dukungan pengisian bahan bakar di udara untuk mendukung patroli jarak jauh. Kehadiran Rafale tidak hanya berdampak pada aspek pertahanan, tetapi juga memperkuat diplomasi pertahanan Indonesia di tingkat global.
Keberhasilan pengiriman unit awal ini menunjukkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang dipercaya. Prancis sebagai negara produsen melihat Indonesia sebagai pilar stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Oleh karena itu, transfer teknologi dan dukungan pemeliharaan menjadi bagian penting dari kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Di dalam negeri, kedatangan pesawat-pesawat ini juga menumbuhkan kebanggaan nasional serta meningkatkan kepercayaan diri para penjaga langit Nusantara. Proses pengiriman ini juga melibatkan koordinasi diplomatik yang kompleks terkait izin lintas udara di berbagai negara. Mengingat jarak yang sangat jauh, pesawat direncanakan melakukan beberapa pemberhentian teknis atau pengisian bahan bakar di udara menggunakan pesawat tanker. Keberhasilan logistik ini menjadi bukti nyata kemampuan manajemen proyek pertahanan Indonesia dalam menangani akuisisi alutsista skala besar yang membutuhkan ketelitian tinggi. Dalam konteks strategis yang lebih luas, pengiriman Rafale menjadi jawaban atas kebutuhan mendesak untuk meremajakan armada jet tempur TNI AU yang mulai menua. Dengan teknologi radar, AISA, dan sistem perlindungan diri Spektra yang terintegrasi, Rafale akan menjadi tulang punggung pertahanan udara yang sulit ditembus. Keunggulan ini sangat penting untuk menjaga zona ekonomi eksklusif dan wilayah perbatasan yang kerap menjadi titik rawan kepentingan antar negara. Seiring proses pengiriman yang terus berjalan, harapan besar kini berada di pundak para pilot muda TNI AU yang akan mengoperasikan pesawat canggih ini. Mereka dipersiapkan tidak hanya untuk menerbangkan pesawat, tetapi juga memahami filosofi tempur modern berbasis data dan kolaborasi antar platform. Pengiriman ini bukan sekadar kedatangan pesawat baru, melainkan awal dari transformasi besar dalam budaya operasional TNI Angkatan Udara menuju era peperangan modern.